penting apa? Satu, yakin kepada Rabb kita bahwa melalui wasilah amalan ini Allah akan ijabah doa kita. Allah akan keluarkan kita dari utang piutang ini gitu. Kalau setiap mengamalkan amalan kita was-was aja, dikabul nggak ya, kabul nggak ya, udah pasti nggak kabul gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sahabat winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan setiap urusan sobat winner semuanya, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah, dilunaskan seluruh amanah-amanahnya baik riba maupun non riba dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan. Semoga yang belum memiliki pasangan hidup dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Semoga untuk yang saat ini masih menantikan putra putri disegerakan oleh Allah, dikaruniakan putra putri yang soleh solehah. Semoga setiap kesedihan dijadikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan mencoba masuk lagi di sesi Q&A ya, pertanyaan dari sobat winner dan saya coba menjawab. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Kenapa dikit banget sih, Umi? 4 aja. Karena curhatannya beliau panjang ya, nanti penjelasannya agak lumayan sedikit panjang. Setiap video saya batasin 10 menit aja supaya nggak bosen ya. Oke, dari Mbak Rahmawati Rahmah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang bisa membuat suami saya biar mau menjalankan perintah Allah, Umi? Saya sudah putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jangan putus asa seberat apapun masalah kita. Saya sudah putus asa, Umi. Saya sudah menunggu dia sadar supaya mau menjadi imam yang baik buat saya. Tolong bantu saya. Tolong bantu sarannya, Umi, biar suami saya sadar dan tidak melakukan lagi perbuatan yang dibenci Allah seperti minum di kafe. Tolong saya, Umi. Ya, buat Mbak Rahma, pertama kali itu jangan dulu putus asa ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu ya, termasuk untuk suami yang seperti ini tadi ya. Caranya gimana? Doakan terus beliau. Kalau masih bisa diberikan nasihat, sampaikan dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik. Karena apa? Karena biar bagaimanapun beliau adalah imam dalam rumah tangga ya. Egonya sebagai laki-laki, sebagai suami itu ada. Kalau kitanya terlalu cerewet ya, kita kesannya menggurui, nanti beliau sakit hati, malah makin jauh, makin nggak mau. Biasanya seperti itu manusia. Jadi sampaikan dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang santun, nasihatin terus gitu. Kalau tidak mempan juga, serahkan kepada Rob-nya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan kepada pemilik jiwanya. Pasrahkan kepada penggenggam hatinya. Minta kepada penggenggam hatinya suami, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta terus dengan amalan-amalan, dengan wasilah-wasilah yang sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawat, melembutkan hati ya. Baca terus ya. Setiap habis sholat fardu, setiap habis sholat sunnah ya. Zikir dulu ya, istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohonkan bermunajat kepada Allah, dahulukan sholawat. Sholawatnya apa aja? Yang jelas amalan melembutkan hati minimal sehari sekali bacakan untuk beliau, supaya Allah ridho, supaya Allah turunkan hidayah ke dalam hatinya beliau. Karena kalau Allah sudah turunkan hidayah untuk beliau, mungkin sekarang beliau masih suka minum-minum di kafe, tapi bukan nggak mungkin esok, lusa, sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun, 2 tahun lagi, beliau akan menjadi orang yang jauh lebih soleh dari kita ya. Beliau akan menjadi imam yang sangat soleh buat kita. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Bacakan terus sholawatnya, amalkan terus amalan melembutkan hatinya. Jangan pernah jenuh, jangan pernah jemu ya. Karena gini, kita berdoa kebaikan untuk beliau, malaikat di atas kita akan berkata, amin, kamu akan dapat sama, amin, kamu akan jadi wanita solehah. Kita mintakan ya Rabb, jadikan suami hamba menjadi suami yang soleh gitu. Jadikan suami hamba menjadi suami yang taat beribadah kepadamu. Nanti malaikat di atas kita akan berkata, amin, amin, kamu akan dapat sama, kamu juga akan menjadi wanita yang solehah, kamu akan menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah. Doakan terus, karena tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada amal soleh yang sia-sia ya. Jadi tetap semangat Mbak Rahma ya. Amalannya apa ya? Semua amalan yang saya sudah ijazahkan itu, sholawat-sholawatnya baca aja terus. Dari Mbak Anggi Risma Lubis. Assalamualaikum Umi, amalan apa sih yang harus saya dawamin agar utang saya 30 juta lunas? Stres rasanya Umi.
Saya dawamin sholawat munjiat 11 kali selesai sholat fardu dan 11 kali setelah sholat sunnah. Mbak Anggi, utang 30 juta, yang 3,3 miliar ada di dalam grup saya UCR 1 ada ya, sahabat UCR 1 ada. Sampai sekarang beliau ya dijalani tapi nggak sepusing-pusing seperti ini juga gitu. Ingat ya, ingat, segala sesuatu di muka bumi ini terjadi atas izin Allah. Memang ada sesuatu takdir yang Allah ridhoi, ada yang nggak ridhoi. Yang Allah nggak ridhoi salah satunya adalah kita ngambil pinjaman riba, itu Allah nggak ridhoi. Tapi itu terjadi, Allah berarti izinkan terjadi. Lalu kalau Allah sudah izinkan terjadi, siapa yang bisa selesaikan? Allah gitu. Lalu bertanya, amalan apa yang bisa untuk menyelesaikan itu? Semua amalan yang diijazahkan oleh guru-guru kita itu baik ya, baik. Sholawat, semua sholawat baik gitu. Zikir menyebut asma Allah itu baik. Lakukan saja, yang penting apa? Satu, yakin kepada Rabb kita bahwa melalui wasilah amalan ini Allah akan ijabah doa kita. Allah akan keluarkan kita dari utang piutang ini gitu. Kalau setiap mengamalkan amalan kita was-was aja, dikabul nggak ya, udah pasti nggak kabul gitu. Karena apa? Berburuk sangka kepada Rabb-nya. Jadi kalau setiap kali amalan gimana? Nggak, saya percaya Allah pasti tolong saya. Udah, saya sholawat aja karena Allah perintahkan saya sholawat aja terus. Perkara kabulnya kapan itu Allah yang lebih tahu. Kalaupun misalnya jatuh tempo 2 bulan, Allah kabulnya nanti 1 tahun, berarti selama 1 tahun itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Supaya kita dekat terus kepada Allah, karena Allah itu suka sekali kalau hambanya dekat kepada kita. Jadi amalannya apa? Sholawatnya diperbanyak. Karena memperbanyak sholawat itu bagus. Istighfar 100 kali setelah sholat tahajud. Ya, pernah nggak sholat tahajud tuh? Kalau belum pernah bangun, biasain diri bangun sholat tahajud. Pakai alarmnya kalau nggak biasa bangun. Sholat tahajud ya, ambil di sepertiga malam yang terakhir menjelang masuk waktu subuh, baca istighfar 100 kali di sana. Baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca doa Nabi Yunus ya 100 kali atau sebanyak-banyaknya. Istighfarnya 100 kali minimal sampai menjelang waktu subuh. Nanti begitu terdengar azan subuh, lakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat ya. Karena 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Setelah itu baca lagi apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Baru sholat subuh 2 rakaat. Habis sholat subuh 2 rakaat, baca lagi sholawatnya ya. Baca surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman ya, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Baca sholawat Jibril 1000 kali. Banyak, semua amalan-amalan itu lakukan gitu. Yang penting sholatnya yang wajib jangan ditinggalkan. Yang wajib tepat waktu harus dilakukan. Sunnah, qobliyah, ba'diyah lakukan. Tahajud, duha, witir lakukan. Puasa-puasanya juga lakukan. Kalau kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh ya, yang sudah Allah perintahkan kepada kita, yang wajib dan yang sunnahnya kita perbanyak, insya Allah Allah ridho kepada kita, turunkan pertolongannya untuk kita, intinya gitu. Oke, terus selanjutnya dari Mbak Eni Ferida. Assalamualaikum Umi, curhat lagi ya Umi, mohon maaf sebelumnya Umi, mungkin curhatan aku nanti agak terlalu kasar. Oke, gimana nih? Gini Umi, kalau aku ingat perbuatan riba aku kemarin, aku sama suamiku tuh rasanya jengkel, kesel, campur aduk jadi satu. Kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, diajak bicara aja rasanya males dongkol. Aku tahu itu dosa, nah udah tahu dosa kok masih dilakukan. Seolah-olah yang menyebabkan aku jadi rentenir itu karena kata-kata beliau. Maaf ya Umi, sejak aku bisa usaha tuh suamiku jarang ngasih uang belanja. Kayak pas pandemi gini, total semua aku yang nanggung. Suamiku kerja cuma 3 minggu sekali. Aku cuma diam karena aku takut sama suamiku. Tahu-tahu hutangku numpuk 30 juta. Utangnya itu suami tahu apa enggak gitu. Gini, seburuk-buruknya akhlaknya suami, dia tetap suami. Seburuk-buruknya akhlaknya orang tua, kalau kita melakukan uququl walidain atau durhaka kepada beliau berdua ya, kita akan tetap mendapat murkanya Allah. Meskipun orang tua itu durhaka Umi sama saya, iya, orang tua durhaka sama kita itu urusan orang tua sama Robnya, tetapi urusan kita kepada orang tua menjadi urusan kita kepada Rob kita gitu. Itu juga sama suami, jadi jangan dibohongin. Suami punya utang jangan dibohongin, jangan punya utang suami jangan dibohongin, karena nanti nggak kebuka jalannya ya, nggak kebuka. Terus dosa ribanya itu kan saya sudah buat videonya sebelumnya tuh ya, membuka mata batin pelaku riba. Hentikan
hijrah dari sekarang, tinggalkan riba, niatkan kuat karena Allah Ta'ala. Kalau kita niat kuat karena Allah Ta'ala, Allah yang akan mudahkan. Karena kalau takut, ya nanti kalau saya ninggalin ini, berhenti jadi rentenir, nanti saya nggak bisa makan dong. Itu sama aja mengecilkan Allah. Jadi kalau percaya sama Allah bahwa Allah akan kasih makan kita tinggalkan udah riba. Kita tinggalkan. Yang pertama, bertaubat, lakukan sholat sunnah taubat 2 rakaat, taubatan nasuha. Tinggalkan riba, jangan sentuh riba lagi ya, nggak mau lagi sentuh-sentuh riba. Yang kedua apa? Kalau tadi hutangnya karena suami, misalnya suami nggak tahu, kasih tahu gitu. Apapun itu kasih tahu. Yang penting beliau tahu ya. Jangan dibohong. Karena nggak sedikit tuh di anggota UCR dibohongin tuh suaminya. Punya utang berpuluh-puluh juta numpuk ya, dari 1 juta 2 juta numpuk sampai 20 juta sampai 30 juta gitu. Suaminya nggak tahu. Ketutup jalan, beneran. Sampai kapanpun kalau nggak jujur sama suami udahlah ketutup jalan. Karena apa? Ridho Allah ada pada ridho orang tua dan suami gitu. Itu harus ini ya. Yang selanjutnya dari Musheri Juwiring. Assalamualaikum Umi, saya seorang ibu rumah tangga, nama saya Rahayu. Oke, Bu Rahayu, aku kenal. Umi, saya banyak belajar dengan nonton channel Umi. Saya tahu sholawat Nabi itu penuh keajaiban dari nonton channelnya Ustadz Mukhlis. Cuma saya mendawamkannya belum sempurna Umi, tapi saya udah sering sih mendapatkan keajaiban dari sholawat yang saya dawamkan. Cuma kemarin-kemarin saya sempat malas lagi Umi bersholawat, bahkan hampir saya malas untuk sholat. Na'udzubillah. Karena apa yang saya hajatkan Allah belum kabulin, ya Allah ya Karim. Umi, saya langsung istighfar, terus saya lihat testimoni Umi, saya jadi semangat lagi untuk sholawat. Umi, saya orangnya suka emosian, jangan. Kalau hati saya kesel, saya dan selalu berburuk sangka sama orang, nah ini nggak baik nih, ini nggak baik sekali nih ya. Kebiasaan itu nanti. Bahkan kalau saya lagi dibikin kesel sama saya suka berkata yang tidak enak sama orang itu. Apakah karena itu ya Umi? Kenapa hajat besar saya belum Allah kabulkan? Tapi saya selalu ingat akan ucapan saya Umi, langsung saya istighfar. Tapi terkadang suka begitu lagi kalau lagi kesel sama orang. Mohon pencerahannya bagaimana untuk menahan emosi. Oke, Mbak Rahayu, bagaimana untuk menahan emosi? Perbanyak istighfar ya. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah dan perbanyak baca ta'awudz. A'udzubillah minasyaitonirrajim ya. Dengan nama Allah aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Perbanyak baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perbanyak istighfar. Itu untuk menyingkirkan ya jin-jin, setan-setan yang terus berbisik. Karena emosi itu kan waswas setan, itu nafsu yang dikuasai setan kan. Itu. Terus masalah dengan misalnya lagi malas, sama Rasulullah bersabda, aku ketika malas aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Rasulullah saja beristighfar gitu. Rasulullah mengaku ketika ada rasa malas, padahal beliau nggak akan mungkin malas gitu. Kita sama-sama tahu bagaimana ibadah beliau kan, tapi beliau beristighfar. Itu ininya amalannya, istighfar 100 kali sehari. Ketika malas sudah langsung istighfar gitu. Terus gini, kalau misalnya jenengan mau mogok sholawat ya, mau mogok sholat, satu muka bumi ini pun mau mogok sholat, nggak ada yang mau sholat ya, tidak menurunkan derajatnya Allah sebagai Rob kita, sebagai Rob pencipta seluruh alam ya. Jadi nggak rugi Allah, kita nggak sholat seumur hidup kita, Allah nggak rugi, Rasul nggak rugi, yang rugi diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang harus disadari pertama. Buat apa malas-malas nurutin hawa nafsu setan ya. Setan, saya bicara gini aja ya, memberikan nasihat kepada sobat winner semua, setan nggak suka. Setan selalu timbulkan rasa malas, udahlah nggak usah syuting video lah, ngapain gitu kan. Tapi saya nggak mau, saya harus lakukan dakwah saya gitu. Walaupun mungkin yang nonton sedikit sekali, nggak ada masalah. Saya berperang sama setan, tetap semua orang berperang. Jadi kita jangan mau kalah sama setan ya. Buat Mbak Rahayu tadi, kalau misalnya suka sekali emosi ya, perbanyak istighfar ya, mohon ampun kepada Allah, perbanyak baca ta'awudz ya, ambil air wudhu. Biasanya kalau sudah seperti itu hati adem, agak lerem ya. Karena kalau kita suka sekali emosi, marah sama orang, ngelontarin kalimat-kalimat yang tidak baik, menyakiti hati orang, itu nanti yang akan menjadi sebab terganjalnya rezeki kita ya. Hajat-hajat kita yang harusnya terkabul, terpending karena apa? Sebab ada hati yang tidak ridho terhadap ucapan kita, ada hati yang tersakiti sebab ucapan kita gitu. Apalagi jika itu adalah orang tua kita, apalagi jika itu adalah suami kita gitu. Hati-hati sekali dengan lisan, karena lisan itu kalau kita tidak jaga ya, efeknya itu tadi menyakiti hati orang lain tidak ridho terhadap kita, Allah pun tidak ridho. Jadi ditahan itu.
Itulah salah satu sebabnya. Jadi tahan emosi, kontrol emosi, perbanyak taud, perbanyak istighfar, perbanyak wudhu. Ya. Wudhu itu kenapa harus wudhu sih? Apa korelasinya? Orang kalau wudhu itu keadaan suci, nggak didekatin sama setan. Ya, begitu batal wudhu lagi, biar nggak sholat, batal wudhu gitu, supaya nggak dideketin setan. Baca istighfar terus istighfar gitu, setan nggak akan mendekat. Sholawat juga sama, kita sebut namanya Rasulullah, setan paling takut sama Rasulullah, setan mendekat, menjauh, minggat gitu ya. Jadi jangan emosi-emosi, nggak ada manfaatnya. Kalau emosi-emosi terus, semakin banyak orang yang kita ucapkan kata-kata jelek ya, nggak redok nanti dia sama, jadi nggak redoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sampai di sini dulu. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas melalui video ya. Setelah ini nanti insya Allah saya masih akan syuting satu video lagi, ada testimoni yang dapat 21 juta. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.